Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar-bongkar isi toolkit atau kotak peralatan digital yang wajib dimiliki oleh bidan modern. Ini bukan sekedar alat biasa, tapi kunci buat kalian untuk bisa menjangkau lebih banyak ibu dan keluarga dengan informasi kesehatan yang super penting. Yuk kita mulai? Nah, coba deh renungkan pertanyaan ini. Sebagai calon bidan, gimana caranya kalian bisa menyapa lebih banyak ibu dengan informasi kesehatan yang vital? Karena kan peran kalian sekarang udah nggak sebatas di ruang praktek atau puskesmas aja. Pertanyaan ini jadi inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu gimana caranya memaksimalkan jangkauan kalian sebagai profesional kesehatan di era serba digital. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari alasan kenapanya, kenapa ini penting banget. Terus kita lanjut ke alat-alat dasar, baru deh ke perlengkapan yang lebih modern. Kita juga akan lihat plus minusnya, dan yang terpenting, di mana peran kalian sebagai bidan dalam semua ini. Baik, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebelum kita ngomongin apa aja alatnya, kita harus satu frekuensi dulu soal kenapa kita butuh alat-alat ini. Memahami tujuannya itu langkah pertama yang paling krusial untuk membangun toolkit digital yang efektif. Jadi tujuan promosi kesehatan digital itu lebih dari sekedar nyebar-nyebarin informasi loh. Tujuannya itu buat nambahin pemahaman para ibu, ngasih ide baru, dan nyebarin itu seluas-luasnya. Kita juga pengen pesannya tuh menarik, nggak ngebosenin, biar bisa mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat. Dan yang paling penting, ini soal membangun jembatan komunikasi dua arah antara kita para nakes dengan masyarakat. Sekarang kita mundur sedikit untuk lihat dari mana semua ini berawal. Kita akan mulai dengan alat-alat yang lebih klasik, tapi jadi fondasi promosi kesehatan. Mungkin kedengarannya agak jadul ya, tapi media elektronik ini punya jangkauan yang luar biasa dan jadi cikal bakal alat-alat canggih yang kita pakai sekarang. Televisi. Wah, ini sih raksasanya media di masanya. Bayangin aja, kalian bisa nunjukin visual perkembangan janin di layar sambil ngejelasin prosesnya lewat suara. Kekuatan menggabungkan gambar dan suara inilah yang bikin pesan-pesan kesehatan yang mungkin rumit jadi jauh lebih gampang dicerna oleh jutaan orang secara serentak. Coba bayangin dampaknya. Satu iklan layanan masyarakat tentang pentingnya tablet tambah darah untuk cegah anemia pada ibu hamil. Pesan itu bisa langsung masuk ke ruang keluarga di seluruh penjuru negeri dari Sabang sampai Merauke, menjangkau ibu-ibu yang mungkin gak akan pernah baca brosyur. Itulah kekuatan jangkauan massal dari TV. Selanjutnya, ada radio. Mungkin kedengaran kuno, tapi jangan pernah remehkan kekuatannya loh. Serius, di banyak daerah yang sinyal internetnya masih susah, suara penyiar radio itu bisa terasa personal banget, kayak teman ngobrol. Makanya, radio sampai sekarang masih jadi sumber informasi kesehatan yang dipercaya, terutama di komunitas-komunitas tertentu. Radio itu praktis banget buat kita. Misalnya, kalian bisa bikin acara bincang-bincang kesehatan di radio komunitas. Atau mungkin bikin talk show interaktif, di mana pendengar bisa telepon langsung buat nanya soal KB atau tanda bahaya kehamilan. Ini cara yang sangat personal dan efektif untuk nyambung langsung sama masyarakat. Oke, saatnya kita masuk ke inti dari toolkit modern. Ini dia, alat-alat yang bukan cuma buat menyiarkan, tapi buat berinteraksi. Kuncinya ada di dialog, bukan lagi monolog. Disinilah peran kalian sebagai bidan high-tech jadi jauh lebih hidup dan dinamis. Yap, tentu aja kita ngomongin soal Instagram, WhatsApp, Facebook, sampai TikTok. Coba deh, jangan lihat platform-platform ini sebagai papan pengumuman. Anggap ini sebagai ruang praktek digital kalian. Disinilah kalian bisa dapat feedback langsung, jawab pertanyaan, dan yang terpenting, membangun kepercayaan dengan para ibu secara real time. Contohnya gini deh. Satu video TikTok 30 detik yang seru dan jelas tentang tanda-tanda bahaya kehamilan bisa jadi jauh lebih ngena buat ibu-ibu muda daripada selembar brosur yang mungkin cuma dilihat sekilas. Kuncinya adalah temui audiens kalian di tempat mereka nongkrong setiap hari. Eits, tapi tunggu dulu. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab yang besar juga. 3 poin ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar sama sekali. Akurasi, etika, dan privasi. Ini adalah pilar profesi kalian di dunia digital. Jadi, sebelum jarinya pencet tombol post, otaknya harus cek 3 hal ini dulu, selalu. Alat modern kita yang berikutnya, aplikasi kesehatan di smartphone. Wah, ini benar-benar game changer. Bayangin aja setiap pasien kalian punya semacam asisten bidan pribadi di kantong mereka. Aplikasi ini bisa ngasih dukungan dan info bahkan saat mereka lagi nggak di klinik. Ini yang namanya perawatan berkelanjutan.
Aplikasi semacam ini benar-benar memberdayakan para ibu. Mereka jadi bukan cuma penerima informasi yang pasif. Dengan aplikasi, mereka bisa aktif mantau perkembangan janinnya, dapat pengingat jadwal ANC, sampai baca-baca artikel kesehatan terpercaya kapanpun mereka mau. Mereka jadi partner aktif dalam menjaga kesehatan diri dan bayinya. Oke, kita udah punya semua peralatannya nih. Sekarang, gimana cara pakainya dengan bijak? Ingat, setiap alat itu punya kelebihan dan kelemahannya sendiri. Bidan yang hebat itu tahu kapan harus pakai palu dan kapan cukup pakai pinset. Paham kan maksudnya? Nah, ini dia perbandingannya. Di satu sisi, kelebihannya jelas banget. Jangkauan luas, info cepat nyampe, lebih menarik, dan bisa diakses kapan aja. Tapi di sisi lain, ada tantangannya. Nggak semua orang punya akses internet, risiko hoax yang nyebarnya kayak virus, dan kita pun butuh skill teknologi. Kunci seorang bidan profesional adalah tahu cara memaksimalkan semua kelebihan ini sambil tetap waspada dan pinter-pinter memitigasi risikonya. Ini membawa kita ke bagian terakhir, dan menurut saya ini yang paling penting. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal kalian. Di tengah lautan informasi digital yang kadang simpang siur, peran kalian sebagai pemandu yang terpercaya itu jadi jauh lebih krusial dari sebelumnya. Disinilah peran kalian benar-benar bersinar. Kalian bukan cuma content creator, tapi kalian adalah kurator informasi. Kalian adalah filternya. Tugas kalian bukan cuma ngasih info yang benar, tapi juga ngajarin pasien cara membedakan mana info yang valid dan mana yang hoax. Kalian harus jadi kompas mereka di dunia maya. Coba kita resapi kalimat ini baik-baik. Ini bukan cuma soal ikut-ikutan tren biar kelihatan modern. Bukan. Ini soal meningkatkan efektivitas kerja kita secara signifikan. Ini tentang dampak nyata yang bisa kalian ciptakan untuk melindungi kesehatan ibu dan anak di komunitas kalian masing-masing. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kalian. Sekarang, toolkit kalian udah siap. Pertanyaannya, informasi penting pertama apa yang akan kalian bagikan? Langkah pertama apa yang akan kalian ambil untuk membuat perubahan? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.